Selamat datang di Semi University. Saya sebagai perwakilan dari Semi University akan melakukan presentasi pada hari ini. Oke, kita mulai di pendahuluan, di mana Semi University itu adalah universitas yang mendahulukan student experience atau pengalaman dari para murid. Oke, nah sekarang Semi University itu mempunyai prinsip yang dinamakan CHARM, yang dimana CHARM ini prinsip yang mengutamakan pengalaman pembelajaran yang baik, di mana ada confidence, yaitu kepercayaan diri, humanity, kemanusiaan, adaptability, keadaptasian, relationship, hubungan antar sesama, dan mastery atau keahlian. Oke. Sebelum masuk ke bagian utama, akan saya jelaskan dulu daftar isi yang akan kita lalui pada hari ini, di mana saya akan memulai dengan visi dan misi pendidikan. Setelah itu akan melanjutkan kondisi terkini, pengenalan fakultas, yang di mana dalam fakultas itu ada Fakultas Seni dan Kemanusiaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Teknik Informasi dan Komunikasi, Fakultas Kesehatan dan Bioteknologi, Fakultas Pengobatan Tradisional Korea, Fakultas Pendidikan Umum, Fakultas Pasca Sarjana, dan ada program pelatihan bahasa Korea. Di mana juga akan ada program pendukung mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di Semi University ini. Dan ada juga nanti program global, dan akan saya jelaskan tentang asrama, setelah itu pengalaman kebudayaan, dan sistem beasiswa, dan akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Oke, Semi University itu mempunyai prinsip atau ideologi yang dinamakan ideologi Gonhap. Dan tujuan pendidikan di Semi University itu adalah yang pertama, melatih kecerdasan dengan teliti, melatih jiwa kewirausahaan secara profesional, melatih sumber daya manusia yang siap untuk masa depan dengan tipe-tipe talenta yang saya sudah jelaskan tadi: charm, confidence, humanity, adaptability, relationship, dan mastery. Oke, Semi University ini terletak di Jecheon, ya, di mana Jecheon ini dijuluki dengan Healing City, di mana tempat ini adalah tempat yang cocok untuk para pelajar karena jauh dari distraksi dan keramaian kota. Namun jika teman-teman ingin pergi ke Seoul atau ke kota-kota lainnya, sebagai contoh di sini Seoul, ini hanya bisa ditempuh dalam waktu 56 menit saja dengan kereta, atau kalau dengan mobil itu selama 1 jam 30 menit. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian status universitas, di mana total kelulusan di Semi University ini ada 37.000 murid, dengan total sekarang 6.615 murid yang dibagi lagi. Murid tahun pertama sebanyak 1.472 murid, tahun kedua ada 1.698 murid, di tahun ketiga ada 1.698 murid juga, di tahun keempat ada 1.747 murid. Untuk mahasiswa pasca sarjana itu dibagi lagi, di mana ada 112 kandidat untuk mahasiswa pasca sarjana, dan ada 65 gelar PhD. Oke, di jurusan bisnis ada 61 mahasiswa gelar pasca sarjana, dan di jurusan kejurnalisan ada 46 murid. Oke, di mana total semuanya 284 murid. Untuk total kelulusan sendiri sebanyak 2.044 murid. Oke, untuk member universitas sendiri ada profesor sebanyak 286 profesor, dan ada juga profesor honorer sebanyak 32 orang, dan lain-lain sebanyak 219 orang, di mana luas universitas ini adalah 1.852.910 meter persegi, di mana banyak gedung sebanyak 36 gedung. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengenalan fakultas. Oke, untuk Fakultas Seni dan Kemanusiaan.
Di fakultas ini terdapat School of Korean Culture and Media, di mana di dalamnya ada major in Korean Language and Literature and Media, dan juga major in Teaching Korean as Foreign Language, dan juga Department of Digital Content Creation, ada juga School of International Language and Culture, dan di dalamnya terdapat English major, Chinese major, Japanese major. Nah, di bagian Division of Sport and Arts terdapat Industrial Design, Interior Design, Visual Video Design, Fashion Design, Department of Performing Art, Department of Webtoon, Animation, and Cinema. Untuk Fakultas Ilmu Sosial terdapat Department of Police Science, Department of Public Administration, Department of Law, Department of Urban Economy and Real Estate, Department of Fire and Disaster Prevention, Department of Business Administration. Dan di divisi Humanities dan Social Science lainnya terdapat Department of Business Administration, Department of Trade Management, Department of Hotel Management, Department of Tourism and Food Services Management, dan Department of Fire, Disaster, and Prevention. Untuk di Fakultas Kesehatan dan Bioteknologi, terdapat Department of Nursing, Department of Occupational Therapy, Department of Clinical Laboratory Science, Department of Animal Health and Welfare, dan ada juga School of Food and Nutrition, Science for Bioindustry. Di dalamnya terdapat Food and Nutrition, Health Functional Food, dan ada juga School of Cosmetic Science and Beauty, Biotechnology, di dalamnya terdapat Cosmetic Science, dan major in Beauty Care. Di Department of Paramedical Korean Medicine, terdapat the Pharmaceutical Industry dan Biopharmaceutical. Dan juga ada Department of Sport and Leisure di divisi Sport and Arts. Untuk Fakultas Pengobatan Tradisional Korea, ada juga Department of Paramedical Korean Medicine dan Department of Korean Medicine. Untuk ini akan saya jelaskan lebih lanjut, di mana Department of Paramedical Korean Medicine ini berbeda dengan dokter yang biasa, di mana di Korea ini terdapat dua jenis dokter. Sebenarnya banyak dokter yang ada di Korea, tapi untuk Paramedical Korean Medicine ini seperti dokter yang mempelajari tentang pengobatan tradisional Korea. Jadi agak berbeda dengan dokter di keilmuan dokter ya. Dan juga ada Fakultas Pendidikan Umum atau Kyohyangdaehak, di mana Fakultas Pendidikan Umum ini mengedepankan perkuliahan yang umum saja. Seperti contoh kalau di Indonesia itu ada mata kuliah umum. Nah, kalau di Korea ini ada satu jurusan lagi namanya Kyohyangdaehak, di mana itu kita ambil kuliah-kuliah umum itu dan jadikan satu gelar. Gitu. Untuk Pascasarjana. Pascasarjana ini merupakan program yang memberi siswa pengetahuan teoritis berkualitas tinggi sambil melatih mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Tujuan dari sekolah Pascasarjana ini adalah untuk menciptakan pemimpin masa depan di bidang akademi, serta dalam seni dan sains. Keterampilan kepemimpinan dikembangkan saat siswa terlibat dalam studi dan penelitian mendalam tentang masalah dan teori mendalam di bidangnya. Masing-masing sekolah membimbing siswa tentang bagaimana menerapkan pengetahuan mereka untuk tujuan praktis dalam profesi yang mereka pilih. Di program Pascasarjana ini terdapat 5 divisi dan 18 departemen, di mana dibagi lagi divisinya menjadi Humanities and Social Sciences, Natural Sciences, Engineering, Medicine, dan Sport and Arts. Di Humanities and Social Science terdapat Department of Korean Language and Literature Department of Business and Administration. Terdapat juga Department of Tourism, Department of Regional Development and Real Estate. Terdapat juga Department of Law, terdapat juga Department of Tradition, of Culture and Administration. Nah, di Natural Science terdapat Department of Computer Science, Department of Information and Communication and Sciences, dapat juga Department of Oriental Medical Foods and Nutrition,
Ada juga Department of Medical Life Science dan juga Department of Cosmetic Science. Di divisi engineering terdapat Department of Electrical and Electronic Engineering, dapat juga Department of Architectural Engineering, dapat juga Department of Environmental and Safety System Engineering, dapat juga Department of Fire Protection Engineering, ada juga Department of Foreign Medicine, dapat juga Sport and Arts, Department of General Sport, Department of Design. Untuk program kedokteran terdapat 4 divisi dan 10 departemen, di mana ada Humanities and Social Science, dalamnya ada Department of Foreign Language and Literature, dan ada juga Department of Business Administration, Department of Regional Development and Real Estate, dan di Natural Science terdapat Department of Computer Science, Department of Information and Communication and Science, dan juga Department of Oriental Medical Food and Nutrition. Di bidang engineering terdapat Department of Electrical and Electronic Engineering, ada juga Department of Architectural Engineering, tapi juga Department of Fire Protection Engineering. Di medicine terdapat Department of Korean Medicine. Nah, Semi University itu terkenal dengan sekolah jurnalistiknya. Maka dari itu di pasca sarjana pun ada sekolah jurnalis, yaitu di Department of Journalism. Oke. Kalau di Sekolah Bisnis dan Administrasi Publik terdapat 5 departemen untuk master program. Ada juga Department of Business Administration, Department of Public Administration, Department of Social Welfare, Department of Counseling and Psychology, Department of Regional Development and Real Estate. Kita lanjut ke program pelatihan bahasa Korea, di mana bisa dilihat sebelum kita melanjutkan perkuliahan di sini, biasanya akan terdapat program pelatihan bahasa Korea terlebih dahulu selama 1 tahun, bertujuan untuk agar kita bisa mengerti tentang bahasa Korea secara umumnya dan tidak kesusahan setelah kita melanjutkan ke jenjang perkuliahan, di mana semesternya dibagi menjadi 4 semester mengikuti musim. Yang pertama ada di musim semi, panas, musim gugur, dan musim salju. Di minggu kuliahnya masing-masing semester terdapat 10 minggu, banyak kelasnya 5 hari per minggu, dan lama waktu kelasnya sepanjang 4 jam. Total kelas waktunya sepanjang 200 jam. Untuk musim panas pun sama, untuk musim gugur pun sama, untuk musim salju pun sama juga. Di sini juga terdapat beberapa kompetisi, bisa dilihat di gambar ini. Ada kompetisi Korea, dan itu bisa mendapatkan beasiswa lanjutan lagi. Jadi untuk program pelatihan bahasa Korea ini, jika diminati dan dilakukan sungguh-sungguh, itu bisa mendapatkan beasiswa juga di Semi University ini. Oke, untuk program untuk siswa ini ada di 5 area dan lebih dari 300 komunitas, di mana area itu adalah sports, culture and art, volunteerism, academics, job placement, and startups. Oke, di mana di sini dukungan kegiatannya ada setelah sekolah, setelah kuliah, dari jam 6 sore sampai tengah malam, yaitu jam 12 malam. Itu akan ada ekstrakurikuler lah. Ini bertujuan untuk mendorong kegiatan rekreasi yang sehat sambil memberi siswa kesempatan untuk bersosialisasi dan mengambil manfaat dan pembelajaran mandiri melalui partisipasi dalam organisasi yang dipimpin oleh siswa. Di mana di sini ada juga desain camp, namanya adalah manajemen camp, desain impian, dibagi menjadi 3, yaitu periode perencanaan tujuan 2 minggu bagi siswa baru untuk merancang mimpi untuk masa depan. Ini termasuk orientasi juga. Dan ada perkemahan khusus 2 minggu untuk mahasiswa baru, 1 minggu dan sebelum dan 1 minggu setelah perkuliahan dimulai. Yang ketiga, membantu mahasiswa baru menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dengan cepat, memotivasi mereka untuk belajar dan membimbing mereka dalam merencanakan masa depan mereka. Oke, untuk global program ini
Semi University ini memiliki banyak penghargaan, salah satunya adalah terpilih sebagai IKEAS, di mana dinilai dari kualitas pendidikan di jenjang internasional, dan juga Semi University ini dipercaya oleh pemerintah Korea untuk mendapat kota di KGSP atau GKS, beasiswa full, dan Semi University ini juga mempunyai partner universitas yang banyak di luar negeri. Seperti contohnya di Kanada, Semi University ini berpartner dengan University of British Columbia, di USA dengan Eastern Washington University dan 4 universitas lainnya, di UK bersama University of Worcester, dan di Rusia bersama East Siberian State Academy of Culture and Arts dan 7 universitas lainnya. Di Kenya itu ada Kisii University, di Vietnam ada HCMC University of Education, di Mongolia ada Yugen University dan 1 universitas lainnya. Di Cina ada Chungcheong University of Chinese Medicine dan 64 institusi akademik. Dan di Jepang ada Kyoto Gakuen University dan 4 universitas lainnya. Di Taiwan ada Mingchuan University. Di Filipina ada Andrews College. Di Australia ada University of Newcastle dan 2 universitas lainnya. Di New Zealand ada Waikato Institute of Technology dan 4 universitas lainnya. Di Indonesia sendiri bersama UNAS atau Universitas Nasional. Oke, untuk asrama ini, Semi University memiliki asrama yang cukup bagus dan masuk top 14 di Korea untuk asramanya, dikarenakan asramanya ini mempunyai lebih dari 5 asrama, tepatnya 6 asrama untuk gedungnya, dengan 1.057 kamar, dan juga bisa menampung sekitar 3.320 siswa sekaligus, di mana 42,6% siswa yang berkuliah di Semi University ini tinggal di dormitory atau asrama. Oke, untuk asramanya sendiri dibagi untuk perempuan ada sekitar 3, dan di laki-laki sendiri terdapat 3 juga. Oke, untuk perempuan bisa dilihat ini kamar-kamarnya. Ada yang berempat, berdua, ada juga untuk bersatu kalau misalkan ada request. Untuk fasilitasnya sendiri ada teater mini, ada health sejam atau gym, ada dapur, ada kafe, dan ada juga tempat berdoa. Nah, saya akan menjelaskan untuk pengalaman budaya, di mana di sini kita tidak hanya belajar saja, tapi disediakan juga pengalaman-pengalaman dan pengalaman kebudayaan dan pengalaman-pengalaman untuk mencari kerja. Sebagai contoh di sini, ini adalah gambar ketika mahasiswa-mahasiswa internasional diajak pergi ke Lotte World, dan juga ada gambar di mana kita pergi untuk ke job fair. Oke, ini ada gambar juga, ada hari olahraga khusus untuk mahasiswa internasional. Bisa dilihat pengalaman-pengalaman kebudayaannya. Untuk hari siswa internasional pun juga ada. Bisa dilihat di sini, disediakan khusus, di mana kita bisa menyumbangkan talenta-talenta kita di sini. Dan juga tentunya untuk menampilkan teman-teman internasional yang lain. Bisa lihat ini gambarnya juga. Oke. Kalau untuk fasilitas sendiri, Semi University ini mempunyai cukup banyak fasilitas. Yang pertama ada gym, yang kedua ada fasilitas lapangan bola dengan rumput sintetis, ada driving range court, ada latihan judo, area latihan judo atau area latihan squash, dan juga ada lapangan basket, di mana di sini juga terdapat tempat panggung di mana kita biasanya mengadakan festival-festival di sini, di mana di sini juga bisa menampung sebanyak 5.000 kursi. Itu untuk ruang hijau atau taman yang biasa kita pakai untuk mengadakan festival.
Dan juga di semi university ini terdapat diskon untuk transportasi bis sebanyak 30%. Jadi teman-teman jika ingin ke Seoul dan ingin mendapatkan diskon bisa langsung disampaikan kepada pihak yang mengurus di sini, akan mendapatkan 30% diskon. Oke. Untuk beasiswa sendiri sebenarnya ada banyak. Jika teman-teman langsung mendaftar di semi university ini, akan otomatis mendapatkan pembebasan 100% dari biaya masuk, 30% pembebasan biaya kuliah selama studi, asrama, dan makan gratis. 40 kali makan per bulan selama 1 tahun, ada juga asuransi kesehatan, dan juga jika mendapatkan topik 4 di tahun pertama, kalian itu bisa maintain untuk asrama dan makan gratisnya, serta 30% pembebasan biaya kuliah selama studi. Jika kalian juga mendapatkan IPK yang bagus serta topik 4, contohnya untuk IPK 3 dan topik 4, akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah sebanyak 40%, di mana IPK 3,5 sebanyak 60%, dan IPK 4 sebanyak 70%. Oke. Di semi university ini jumlah total kumulatif uang beasiswa yang diberikan per Agustus 2018 itu sebanyak 30 miliar won, di mana masing-masing individunya mendapatkan 4.046.100 won per orangnya, atau sekitar 40 juta sekian rupiah plus minus. Oke, untuk perkiraan biaya sendiri, di mana di sini dibagi-bagi tergantung dengan jurusan. Ilmu sosial sebanyak 3.006.000 won. Jika dikurangkan oleh beasiswa, itu cuma membayar 2.104.200 won. Di ilmu alam sebanyak 3.430.000 won. Setelah dikurangkan diskon, itu sebanyak 2.401.000 won. Untuk teknik sebanyak 3.784.500 won. Dikurangkan lagi sebanyak 2.649.150 won. Seni musik olahraga itu 3.784.500 won. Dan jika dikurangkan itu sebanyak 2.649.150 won. Untuk pelatihan bahasa Korea sendiri itu sebanyak 1.100.000 won. Di mana biaya kehidupan itu untuk laki-laki biaya asrama itu sebanyak 600.000 won. Dan biaya makanannya sebanyak 416.000 won, dan lain-lain sebanyak 5.000. Jika di total itu sebanyak 1.021.000 won. Untuk perempuan, biaya asramanya sebanyak 770.000 won, biaya makan sama 416.000 won, dan lain-lain 5.000. Totalnya itu 1.191.000 won ini per semester. Tapi jika kalian masuk ke sini dan mendapatkan topik 4 juga, ini akan gratis selama masa studi. Nah, sekarang akan dilanjut oleh Q&A. Bisa silakan bertanya. Oke nih, ada yang bertanya. Untuk biaya sendiri, beasiswa itu 100% apa bagaimana? Di Semi University ini memberikan beasiswa sebanyak 100%. Seperti saya jelaskan tadi, jika kita mendapatkan topik 4 dan bisa memaintain IPK, itu akan mendapatkan beasiswa 100%. Oke. Ini juga ada yang bertanya, untuk jurusan teknik informasi itu bagaimana ya? Apa saja yang dipelajari di sana? Kalau untuk jurusan teknik dan informasi itu, basically di sini kita belajarnya tentang software dan juga ada hardware-nya juga di sini. Jadi itu yang akan kita pelajari di sini dan akan mendapatkan gelar IT juga. Oke, ada juga yang bertanya ini, untuk biaya dormitory itu termasuk gratis apa bagaimana? Untuk dormitory sendiri atau asrama itu gratis, tapi balik lagi kita harus bisa maintain untuk yang 4 juga, dan juga maintain IPK juga biar bisa mendapatkan beasiswa tambahan.
Oke, ada juga yang bertanya soal GKS. Kak, Semi University ini masuk dalam daftar GKS apa tidak ya? Eh, Semi University ini masuk dalam beasiswa GKS, bisa dicari di websitenya NID. Itu kalian bisa lihat Semi University juga, dan kita juga membuka pendaftaran untuk tahun ini untuk yang S2 dan S1, jadi bisa dicari di sana. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada yang bertanya juga untuk jurusan bioteknologi dan environmental protect, itu bagaimana ya? Seperti yang dijelaskan tadi, bioteknologi dan environmental itu jurusan di mana kita berusaha mencari solusi untuk memprotek lingkungan. Ya, kurang lebih seperti itu, di mana juga ada global warming. Jadi jika kita mempelajari hal tersebut, itu kita bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi seperti global warming itu. Oke. Ada yang bertanya? Kak, untuk exchange student bagaimana ya? Kalau untuk exchange student itu di Indonesia belum ada. Tapi jika misalkan peminatnya banyak, akan uh, dilakukan untuk exchange student-nya sendiri, di mana di Malaysia sekarang sudah banyak program-program exchange yang dilakukan. Oke, jadi jika banyak peminatnya, tentu akan diselenggarakan exchange student untuk Indonesia sendiri. Oke, untuk pertanyaan, sekiranya cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih